Nama saya Windy Suganda. Di sini saya akan memenuhi tugas HUKES atau hukum kesehatan. Nah, kasus yang saya ambil adalah kasus yaitu bayi tanpa batok kepala meninggal setelah ditolak di Rumah Sakit Wahidin. Bayi perempuan yang lahir tanpa batok kepala akhirnya menghembuskan napas terakhir Jumat sore saat bayi tersebut hendak dirujuk ke Rumah Sakit Labuang Banji karena ditolak di Rumah Sakit Rujukan Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Bayi tanpa batok kepala itu semula dirujuk ke Rumah Sakit Wahidin, sebuah rumah sakit negeri terbesar di kawasan timur Indonesia. Namun, pihak rumah sakit menolak merawat bayi tersebut dikarenakan orang tuanya tidak dapat menunjukkan kartu tanda bukti penerimaan bantuan langsung tunai atau bisa kita singkat dengan BLT, keluarga miskin. Dr. Emilia Handayani, Humas Rumah Sakit Wahidin mengatakan pihak rumah sakit harus mengikuti prosedur penerimaan pasien yang tidak mampu. Setiap pasien tidak mampu harus menyertakan kartu BLT dan bukan sekedar keterangan miskin dari kelurahan atau camat, karena banyak orang yang mampu tetapi berpura-pura miskin dan untuk membuktikannya harus ada BLT. Itu kata dari pihak rumah sakit tersebut. Kaitkan kasus tersebut dengan undang-undang, kita cari tahu dulu yuk apa sih pengertian rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara pripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Dan apabila kasus di atas dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar, itu permasalahannya bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu di pasal 28H ayat 1 dan pasal 34 ayat 3, di mana pasal 28H menyatakan bahwa pelayanan kesehatan itu berhak didapatkan semua warga negara. Kemudian pasal 34 ayat 3 bahwa menekankan negara itu bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan, salah satunya yaitu terhadap warga negara. Artinya ada hak-hak warga negara yang dilanggar, ada hak-hak warga negara yang tidak diberikan. Dan juga di sini terkait tidak mampu, fakir miskin dipelihara oleh negara. Artinya memang benar seperti yang dikatakan oleh Dr. Emilia atau kepala humas tersebut harus mengikuti prosedur, tetapi juga terkait pelayanan kesehatan itu memastikan diprioritaskan. Masalah administrasi itu bisa diselesaikan nanti. Kewajiban rumah sakit diatur pada PMK nomor 4 tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Kewajiban rumah sakit satu, mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang kedua, memberikan pelayanan pada pasien tanpa membedakan golongan dan status pasien. Yang ketiga, merawat pasien sebaik-baiknya dengan tidak membedakan kelas perawatnya atau duty of care. Yang keempat, ada menjaga mutu perawatan tanpa membedakan perawatan atau quality of care. Yang kelima, ada memberikan pertolongan pengobatan di unit gawat darurat tanpa meminta jaminan materi terlebih dahulu. Yang kedua, ada hak-hak pasien. Hak pasien adalah yang pertama, mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagai yang dimaksud dalam pasal 45 ayat 3. Yang kedua, meminta pendapat dokter lain. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang keempat, menolak tindakan medis. Yang kelima, mendapatkan isi rekam medis. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, hanya inilah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.